Halo, Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di Observasi Obrolan Seru Bervariasi yang ke-88. Kali ini saya sebenarnya harusnya sama ada narasumber, tapi berhubung narasumber kita hari ini lagi berhalangan, jadi hari ini saya mau sedikit sharing sesuai dengan judul yang di atas. Bisakah disabilitas memasuki sekolah umum atau jenjang pendidikan umum? Oke, kita sapa-sapa dulu ya teman-teman ya sebelum nanti kita sharing. Sebenarnya pendidikan buat disabilitas ini harusnya di pendidikan khusus atau pendidikan umum gitu ya. Ini ada yang sudah dibilang, halo, ada Ajil, Ajil 32. Ya. Oke. Nah, sambil kita menunggu gimana nih kabarnya buat teman-teman semua. Jadi pokoknya nanti kita akan sharing dan mengingat untuk tahun ajaran baru juga untuk adik-adik kita yang sekolah gitu ya. Dan kita hari ini ngomongin masalah pendidikan. Bagaimana pendidikan yang tepat untuk disabilitas atau untuk kaum penyandang disabilitas. Secara lebih lanjut ya, karena masih banyak teman-teman yang masih bingung nih, emangnya disabilitas tuh bisa ya masuk ke jenjang pendidikan umum? Terus ada lagi miskonsepsi yang mengatakan bahwa disabilitas itu harusnya di pendidikan khusus gitu, nggak boleh di pendidikan umum. Nah, seharusnya itu seperti apa? Dan saya sharing berdasarkan pengalaman saya yang juga merupakan selaku mahasiswa di lembaga pendidikan umum. Artinya tidak ada kampus khusus untuk disabilitas. Tahu saya memang tidak ada, jadi kita gabung di universitas umum seperti itu. Halo, oke kita akan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan tentang sesuai dengan judul ini, saya mau kasih satu pengantar lagu. Ya, ini saya mau kasih main alat musik ini sebentar supaya nanti kita bisa lebih bersemangat lagi gitu ya. Kira-kira mau lagu apa ya? Oke, tentang ini aja ya. Karena kita temanya motivasi, karena kan ini juga nanti berkaitan dengan anak-anak penyandang disabilitas. Jadi kita akan kasih sedikit pengantar lagu ini. Nah, ini lagunya You Raise Me Up gitu ya. Mohon maaf kalau saya tadi agak sedikit grogi. Oke, kita akan bahas tentang pendidikan inklusi, pendidikan umum bagi para penyandang disabilitas. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih, teman-teman mungkin ada yang udah tahu mungkin apa itu pengertian dari disabilitas. Karena ini bahasanya bahasa lumayan baru. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, kita nyebutnya disability, atau ada lagi yang namanya difable atau different ability gitu ya. Apa sih bedanya disabilitas, ada lagi difable, atau ada lagi nanti anak berkebutuhan khusus, bedanya tuh apa? Nah, sebetulnya kalau kita merujuk pada suatu pengertian definisi di undang-undang gitu ya, kalau nggak salah tahun 2016 gitu ya. Nah, itu tuh disabilitas. Kalau dulu kita nyebutnya adalah cacat, tapi sekarang istilah cacat itu sudah tidak lagi dipakai, mengingat cacat itu artinya apa? Ya, jadi disabilitas itu dulu dipanggilnya cacat. Nah, cacat ini sekarang sudah tidak lagi dipakai karena mengingat cacat ini artinya adalah rusak, gagal gitu ya. Sementara teman-teman tahu tidak ada ciptaan Tuhan yang rusak ataupun yang gagal. Sekalipun anak-anak itu maaf tidak punya tangan, tidak punya kaki dan lain sebagainya. Nah, jadi peralihan kata cacat ini sehingga diganti dengan para penyandang disabilitas. Disabilitas ini meliputi apa aja? Disabilitas fisik,
yang anak-anak yang pakai kursi roda, kemudian ada yang ada lagi yang disabilitas mental gitu ya. Ada lagi yang disabilitas sensorik. Sensorik tuh seperti tunanetra, tunarungu, orang-orang yang bilangnya tuli gitu ya, dan lain sebagainya. Nah lanjut, sekarang ke pendidikan. Kan ada sekolah khusus atau ada pendidikan luar biasa. Sebetulnya gimana? Nah, saya universitas umum gitu ya, di sekolah umum sampai ke perguruan tinggi. Jadi gini, ketika kita merujuk pada suatu rujukan gitu ya tentang disabilitas, tentu akan ada banyak miskonsepsi. Miskonsepsinya tuh gini, malah mungkin disabilitas bisa masuk sekolah umum, nanti belajarnya gimana gitu ya? Atau misalnya nanti ngerti nggak nih kalau gurunya nerangin pelajaran? Atau banyak nih hal-hal yang lainnya karena cara belajar kita tuh beda. Nah teman-teman, saya ada alat peraga nih. Kalau teman-teman bisa melihat, ini yang membedakan antara alat tulis tunanetra atau para anak-anak dengan gangguan penglihatan dengan alat tulis yang anak-anak yang berpenglihatan awas. Ini kita nulisnya pakai ini, disebutnya namanya Riglet gitu ya. Nah, dari sini kita sudah menggambarkan bahwa cara belajar kita ini berbeda. Alat tulis kita ini, kalau kelihatan, gimana ya? Alat tulis kita ini berbeda gitu ya. Berbeda. Jadi tidak sama seperti anak-anak yang punya penglihatan yang bagus. Ini Riglet namanya. Lantas, banyak nih mispersepsi yang mengatakan bahwa masuk sekolah umum gimana caranya gitu ya. Saya nggak bisa, karena teman-teman aja mungkin kalau disuruh baca huruf braille nggak bisa ya. Gimana guru-guru yang di sekolah umum gitu. Nah, pasti nggak bisa gitu. Jadi saya aja nggak bisa, nanti gimana nih belajarnya. Nah, tentu hal inilah sehingga banyak dari kaum disabilitas mengalami penolakan di sekolah umum. Padahal kalau kita lihat ketika anak ini atau penyandang disabilitas ini dinyatakan mampu, mereka berhak untuk terjun atau untuk bergabung ke dunia atau masyarakat umum pada normal pada umumnya. Jadi sekolah umum itu disebutnya sekolah inklusi. Inklusi itu artinya yang menerima berbagai macam keragaman. Tidak hanya anak-anak yang awas, yang normal, katakanlah tipikal gitu ya, tapi juga menerima anak-anak yang mohon maaf dia punya keterbatasan. Itu disebutnya sekolah inklusi. Jadi sekolah umum dia menerima berbagai macam ragam anak-anak tanpa terkecuali. Nah, intinya gitu. Terus, masih banyak akhirnya lembaga pendidikan yang meragukan. Bisa enggak? Nah, bisa atau tidaknya, kita akan ini ya, sosialisasi. Pertama, ketika ini menyangkut pada jenjang pendidikan itu sendiri, saya sarankan bahwa orang tua ataupun khususnya lingkungan itu perlu mempertimbangkan. Ada yang nanya ke saya melalui DM bahwa anak saya ini sebaiknya di sekolah khusus atau sekolah umum. Nah ini dia. Jadi tidak semua disabilitas itu bersekolah di SLB dan juga tidak semua disabilitas itu bisa memasuki pendidikan umum. Syaratnya apa kalau disabilitas itu mereka dikatakan siap dan mampu memasuki pendidikan umum? Syaratnya adalah mereka ini sudah mengikuti yang namanya tes psikologi. Nah, kalau yang masih ada anak-anak SMP SMA nih, mungkin teman-teman ada yang pernah kalau misalnya mau masuk sekolah dites dulu psikotes ya kan, ada kelihatan tuh IQ-nya berapa gitu. Nah, itu mereka juga harus melewati serangkaian sesi ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa dipertimbangkan apakah anak ini dikatakan siap atau tidak memasuki sekolah umum. Karena kalau sekolah umum dengan SLB itu pasti berbeda tingkat materinya dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi sebelum menentukan apakah anak ini sekolahnya di sekolah luar biasa atau sekolah umum, maka yang paling terutama adalah kita harus tahu dulu
kesiapan anak ini dari mana? Dari psikolog atau dari klinik tumbuh kembang atau manapun lah yang memang kita sedang menangani anak ini gitu. Atau misalnya ada anak yang terapis ya dipersiapkan dulu dari terapisnya, dari guru-guru sekolah sebelumnya gitu ya. Nah, ketika si anak ini dinyatakan siap, barulah dia bisa memasuki sekolah umum. Jadi kita nggak bisa ngasal nih, misalnya nih, lihat, oh Mbak Rahel bisa kok sampai ke jenjang universitas. Nah, berarti anak saya juga bisa. Tidak seperti itu, karena porsinya adalah harus mengikuti tadi serangkaian tes dulu, dan ketika anak itu sudah dinyatakan mampu, baru kita bisa mengambil keputusan bahwa anak ini bisa memasuki sekolah umum. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan begitu saja ya, tanpa ada hanya melihat misalnya, oh si ini bisa, berarti ini juga bisa. Tidak seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika si anak ini sudah mampu diterima gitu ya, maksudnya dalam arti dia dikatakan sebagai anak yang mampu dari segi intelijensi, kemudian kemandiriannya juga sudah betul ya untuk bina diri dan lain sebagainya. Nah, barulah di sini kita sosialisasi ke sekolah. Nah, mengenai sosialisasi ke sekolah, ini saya punya pengalaman nih. Jadi dulu ketika saya waktu SD gitu ya, SD, SMP, itu banyak penolakan. Banyak sekali penolakan yang disematkan kepada orang tua saya, khususnya ibu saya. Nah, ini kalau ada ibu saya nih, Sri Handayani, boleh nanti kita undang gitu ya. Jadi, kalau ibu saya berprinsip gini, ketika anak mengalami suatu penolakan di sekolah umum gitu ya, atau di jenjang pendidikan tertentu, itu satu, kita orang tua tidak perlu marah. Artinya pada saat dulu, misalnya saya dulu juga mengalami ejekan, mengalami yang namanya misalnya diremehkan. Nah, itu mama saya tidak langsung marah, tidak langsung yang kayak misalnya, ibu tolong ya jangan sakiti anak saya, misal. Tidak seperti itu. Karena mama saya berprinsip bahwa orang-orang yang berperilaku negatif kepada para penyandang disabilitas itu karena mereka tidak paham. Sekalipun itu mereka di bidang pendidikan. Jadi mereka belum mengerti gitu ya, bukan tidak paham. Kalau belum mengerti berarti kuncinya diapain? Dijelaskan, diberitahu, bukan dimarahi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang belum mengerti dengan cara misalnya memberikan penolakan dan sebagainya, itu berarti orang tua wajib untuk memberitahu. Memberitahu bagaimana kapabilitas anaknya gimana nih, kredibilitasnya gimana, kemampuannya seperti apa, bagaimana cara belajarnya. Nah, itu orang tua wajib memberitahu kepada pihak sekolah supaya anak ini bisa mendapatkan penerimaan yang baik. Itu pun yang dilakukan oleh mama saya. Mama saya pada saat dulu melobi ke beberapa sekolah, ke berbagai sekolah dan mengalami beberapa penolakan, ya itu mama saya tidak menyerah, tidak menunjukkan kesedihannya di depan, sekalipun itu di depan orang-orang terdekatnya, tidak, tapi mama saya tetap nih bagaimana supaya anak ini bisa diterima di sekolah umum. Karena bagaimanapun ketika anak ini dinyatakan mampu oleh psikolog dan sebagainya, mereka berhak untuk terjun di dalam dunia masyarakat yang seharusnya seperti itu. Dan itu harus dipersiapkan dari sejak sekolah, sejak dini gitu ya. Nah, mama saya tidak tinggal diam sampai akhirnya dengan berbagai usaha, intinya adalah respect. Jadi mama saya tetap respect dengan sekolahnya, dengan para guru-gurunya, tetap menggunakan bahasa-bahasa yang kiranya hormat gitu ya. Sampai akhirnya saya berhasil diterima di sekolah tersebut. Dan dengan secara perlahan-lahan dari yang tadinya mungkin ada sedikit keraguan, terus lama-kelamaan jadi terjawab nih, oh ternyata anak-anak tunanetra atau anak-anak disabilitas lain juga mampu memasuki sekolah umum. Sampai pernah saya mengikuti berbagai kegiatan juga di luar sekolah gitu. Jadi tidak dari kita sebagai orang tua, kuncinya adalah harus respect kepada pihak-pihak tadi, walaupun ditolak dan lain sebagainya. Itu yang mama saya lakukan sampai akhirnya saya berhasil nih memasuki universitas. Nah, tantangan di universitas ini juga bukanlah perkara mudah, karena beda ya, zaman-zaman kita sekolah sampai terus di universitas perguruan tinggi,
ngambil jurusan bimbingan konseling, itu juga pasti ada tantangannya, banyak tantangannya. Banyak tantangan yang kiranya bisa uh, terjadi kepada saya. Jadi tidak selalu nih proses pembelajaran ini mulus gitu. Ini ada. Ya, jadi tidak selalu perjalanan disabilitas ini pada saat memasuki jenjang pendidikan umum, khususnya jenjang pendidikan tinggi ini mulus. Jadi tetap mereka juga punya tantangan, terutama misalnya di mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Ini beda-beda ya. Kalau saya karena hambatan penglihatan, jadi tantangannya adalah rumus. Rumus-rumus yang eksak, statistik, terus kemudian pokoknya yang sifatnya itu hitung-hitungan. Nah, itu saya kesulitan di sana karena kan harus mengandalkan apa namanya kalau misalnya itu nih kita misalnya ya ada soal matematika nih, pokoknya hal-hal yang berbau matematika gitu ya. Misalnya berapa meter. Nah, itu kan harus kita menggunakan jarak ya, dan itu tetap menjadi suatu hal yang sulit untuk saya. Nah, begitupun untuk anak-anak disabilitas lainnya. Jadi kita juga jangan terlalu berekspektasi, oh anaknya dinyatakan mampu, maka anak harus ranking 1 di sekolah. Tidak. Karena bagaimanapun tantangan kita memasuki sekolah umum atau seperti saya universitas itu tidak gampang. Untuk orang-orang yang normal, yang katakanlah secara fisiknya normal aja kesulitan kan? Gimana untuk anak-anak yang disabilitas gitu? Jadi kesulitannya jauh-jauh berkali-kali lipat. Nah, di sini peran orang tua sebenarnya penting ya. Kalau saya, mama saya tidak pernah memaksakan. Misalnya nih, oke, saya kesulitan di mata pelajaran matematika atau ekonomi dulu waktu SMA gitu ya. Mama saya tidak pernah memaksakan, kamu harus jago, pokoknya kamu harus dapat nilai 100, tidak. Karena kita sebagai orang tua tetap harus realistis. Bahwa bagaimanapun anak itu tetap memiliki kesulitan, memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Mungkin kekurangan saya ada di bidang statistik, ada di bidang angka, tapi bisa jadi kelebihan saya misalnya ada di mata pelajaran sosial, sosiologika, sejarah, atau misalnya geografi, pokoknya yang sifatnya tidak ada hitung-hitungan gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai lingkungan, ketika ada disabilitas yang masuk ke sekolah umum juga harus bersikap realistis bahwa untuk anak-anak yang normal saja terkadang ini menjadi suatu hal yang sulit. Bagaimana untuk disabilitas? Tentu mereka juga punya tingkat kesulitan yang bermacam ragam gitu. Oke, apalagi ini pertanyaan selanjutnya teman-teman. Nah, terus mengenai kelas inklusi, kita ngomongin inklusi, artinya kalau sekolah inklusi itu kan sekolah umum gitu ya, dia mampu menerima keanekaragaman siswa. Apakah kelasnya dipisah atau digabung? Nah, ini banyak nih yang masih salah persepsi. Kelasnya dipisah atau digabung gitu ya. Nah, ini saya ada salah satu forum gitu ya, saya baca bahwa tetap kelas itu ya kita sama. Kalau saya dulu sih sama seperti anak-anak yang lain gitu ya. Karena namanya inklusi. Kalau inklusi kan ya berarti dia harus menerima berbagai macam ragam gitu ya. Tidak peduli misalnya kekurangannya apa ya harus tetap sama. Cuma yang membedakan adalah cara belajar kita yang berbeda. Jadi tetap kita ditempatkan di dalam satu ruangan yang sama dengan metodenya yang berbeda. Nah, ini nanti penting nih kalau misalnya buat teman-teman disabilitas yang masuk ke sekolah umum, itu kalau memang harus diperlukan pakai guru bantu. Jadi dia sekelas itu ada 2 guru. Satu guru mengajar di papan tulis, yang guru kedua ini dia khusus untuk mendampingi anak-anak disabilitas. Jadi biasanya di kelas itu ada 2 guru. Ada guru bantu atau shadow teacher namanya. Nah, jadi tetap ruangannya itu digabung gitu ya, tapi metode dan caranya itu yang sedikit berbeda. Kayak misalnya nih, contohnya saya
saya kesulitan di mata pelajaran olahraga karena kalau untuk anak-anak dengan disabilitas penglihatan itu untuk mengikuti mata pelajaran olahraga kayaknya susah-susah gampang gitu ya. Ada kalanya bisa mengikuti, ada kalanya tidak. Misalnya seperti apa yang tidak bisa mengikuti gitu ya. Nah, itu biasanya kita minta untuk ganti materi. Jadi untuk anak-anak yang awas misalnya dia terjun ke lapangan, sementara kita mungkin hanya mengerjakan teorinya saja gitu. Jadi secara prakteknya tidak begitu mendapatkan nilai, tapi kita bisa ditutupi oleh teorinya gitu. Jadi bisa bisa disesuaikan untuk metode pembelajaran ini gitu. Jadi tidak saklek harus mengikuti yang awas gitu ya atau anak-anak yang normal, tapi metode pembelajaran itu bisa disesuaikan. Jadi kita tetap gabung, tapi juga apa namanya materinya atau metodenya yang berbeda. Kayak misalnya nih, dulu saya suruh diminta untuk mengerjakan rumus ekonomi, yang bagi saya mata pelajaran itu tuh sulit gitu. Nah, tapi guru bisa memberikan saya alternatif. Kira-kira selain mengerjakan rumus-rumus seperti ini apa nih? Entah mungkin bikin video gitu ya, dijelaskan misalnya tentang akuntansi gitu ya, atau misalnya jurnal jadinya ya. Apalah misalnya tuh penjelasan-penjelasan ekonomi lainnya yang mana yang dari yang tadinya hitungan jadi teori gitu. Jadi itu yang berbeda hanyalah bagaimana penyajian materinya seperti itu. Tapi kalau untuk ruangan, kemudian apa ya dan lain-lain itu semua sama. Mereka harus tetap dijadikan satu dengan anak-anak yang lain. Ini ada Clarence Chessy ya, halo. Ada Mas Muda 1005. Ya, ada Kang Graudia mengirim permintaan. Oke, bagi teman-teman yang mau kirim permintaan, tolong di confirm dulu karena karena kan kita juga temanya tentang pendidikan inklusif ya, jadi biar lebih selaras gitu. Oke, kita mau ngobrol apa lagi nih? Jadi begitu ya teman-temannya. Jadi untuk pendidikan disabilitas emang rada-rada ribet temanya. Cuman kita jadinya tidak berasumsi-asumsi lagi dengan asumsi-asumsi yang menurut saya harus diluruskan ya. Jadi balik lagi bahwa untuk anak-anak disabilitas selama mereka masih bisa mengikuti pembelajaran, kemudian sudah mendapatkan tes gitu ya, tes-tes psikologi, kalau memang mereka dinyatakan mampu ya berarti mereka sudah siap untuk memasuki pendidikan umum. Tapi kalau mereka misalnya di tes ini dinyatakan masih belum mampu atau bahkan belum siap, ya mereka harus kembali dulu di sekolah khusus gitu ya. Entah kapan, sampai berapa lama ya kita tidak tahu gitu. Masing-masing anak punya kecepatan dan progresivitas yang berbeda-beda seperti itu. Nah sekarang ada nih, apakah kalau masuk sekolah umum disabilitas itu akan dibully? Nih kadang-kadang momok yang paling mengkhawatirkan bagi orang tua adalah takut. Nanti kalau masuk ke sekolah umum takut anaknya dibully gitu ya. Padahal sebetulnya belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, jadi ini pentingnya sosialisasi. Selain orang tua juga sosialisasi ke sekolah gitu ya. Sosialisasi juga ke teman-temannya bahwa kita nanti akan ada anak yang spesial. Misalnya ada teman kita yang berkebutuhan khusus masuk ke sekolah ini gitu ya. Kita sosialisasikan dulu kepada teman-teman yang lainnya. Dan ingat, kalau pengalaman saya dulu, yang menjadi teman-temannya itu dia rentan dibully oleh teman-temannya adalah selain karena kedisabilitasannya, karena sebagai orang tua ataupun guru, seringkali tanpa kita sadari, kita membebankan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada teman-temannya. Contoh, tolong ya didiktekan. Misalnya kalau saya kan dulu kan kalau menulis kan harus didiktekan ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang ada di papan tulis sebelah sana gitu ya, dan saya harus didikte oleh teman-teman saya. Tolong diktekan
tolong bacakan soal, tolong begini, tolong begitu. Sehingga banyak dari kawan-kawan ini yang merasa bahwa disabilitas itu membebankan. Jadi yang seharusnya, misalnya kita sebagai orang tua ataupun guru wajib mengajarkan anak-anak ini berempati. Tapi bukan berarti kita sepenuhnya melimpahkan beban tanggung jawab kita kepada teman-teman ini. Karena bisa jadi nanti disabilitas itu dianggapnya membebankan. Ini saya pengalaman ya. Gitu. Jadi boleh ada kalanya, ayo yuk kita kerja sama. Tapi bukan menyuruh. Beda antara menyuruh dengan mengajak kan beda ya. Kalau mengajak kan misalnya, yuk bareng-bareng yuk kita kerja sama. Itu kan ajakan. Kalau menyuruh kan sifatnya satu arah. Nah ini yang kadang-kadang tidak disukai oleh anak-anak yang lain gitu ya. Karena menganggap bahwa aku mah jadi nggak bisa bebas karena ada anak-anak disabilitas. Jadinya dia tergantung sama aku, dia mah beban gitu ya. Nah akhirnya anak ini jadinya mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak disukai. Seperti misalnya bullying secara verbal atau dia didiskriminasi secara sosial gitu. Karena ya tadi gitu mereka merasa bahwa kehadiran dia ini sebagai beban. Maka kita harus punya porsinya masing-masing untuk kita sebenarnya yang kita latih adalah empati. Bagaimana nih kita bisa berempati, bukannya menyuruh. Artinya kalau menyuruh, coba kalau misalnya teman-teman nih lagi main HP terus saya suruh atau saya minta teman-teman untuk membersihkan lantai gitu ya. Coba dong sapu gitu ya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu pasti kita juga tidak siap, tidak suka untuk menerima semua ini gitu. Nah, jadi sifatnya ini maaf ya, jadi untuk mencegah tadi ya perilaku-perilaku abusif seperti bullying atau kekerasan emosional itu seharusnya mensosialisasikan bahwa kita di kelas ada teman kita yang seperti ini dan bagaimana cara memperlakukannya disosialisasikan dengan baik gitu ya. Setelah itu ajarkan anak untuk empati. Empati bukan berarti kita tadi melimpahkan tanggung jawab, tidak. Jadi ada kalanya kita juga sebagai orang tua atau sebagai guru tidak sepenuhnya melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya ke teman-teman ini gitu. Jadi sebetulnya untuk bullying ini bisa dicegah ya, artinya kita bisa mencegah sebelum mereka masuk gitu ya dengan cara misalnya adanya kalau di bimbingan konseling mungkin suatu program yang bisa melibatkan anak-anak normal untuk dia bisa memiliki empati yang lebih terhadap anak-anak yang kurang di bawahnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya saya sendiri, kendala-kendala apa sih yang mungkin saja terjadi gitu ya? Kalau saya yang pertama adalah kendalanya adalah soal ujian. Nah ini sekaligus pembelajaran juga buat kita ketika kita memutuskan untuk menerima rekan-rekan disabilitas kita memasuki sekolah umum ya atau universitas dan lain sebagainya. Kalau ujian biasanya kendalanya ada di waktu. Nah kadang-kadang waktu ini menjadi sumber hal yang paling membuat saya berpikir keras. Karena gini, bagi saya sebagai seorang tunanetra yang punya hambatan penglihatan, indera yang saya maksimalkan adalah indera pendengaran. Jadi ketika itu lagi melaksanakan ujian, maka indera yang saya maksimalkan adalah pendengaran. Dan biasanya untuk soal-soal tertentu itu kan perlu diulang-ulang ya. Jadi misalnya bisa 2 kali atau 3 kali gitu. Nah, ini sehingga yang menjadi waktu ini perlu menjadi bahan perhatian. Apalagi soalnya misalnya 50, waktunya cuma 40 menit. Bagi saya, untuk anak-anak disabilitas, terutama disabilitas netra, itu lumayan kurang kalau misalnya waktunya hanya 40 menit. Jadi ini kendalanya biasanya waktu. Soalnya banyak, waktunya sedikit. Kalau mungkin kalau untuk anak-anak tipikal atau anak-anak yang non-disabilitas, terutama disabilitas
penglihatan, dia bisa mengerjakan. Misalnya nih, soalnya 50, waktunya cuma 40 menit. Oke, mungkin dia masih bisa toleransi dengan waktu itu. Tapi kalau untuk anak-anak disabilitas terutama ya, nggak semua, terutama untuk tunanetra seperti saya, biasanya dengan jumlah soal yang 50 sekian sekian 50, waktunya cuma 40 menit. Itu memang menjadi kendala. Itu kendala yang paling pertama adalah kendala waktu. Jadi ketika ujian dan lain sebagainya. Terus ada yang nanya nih, waktu yang fleksibel berapa? Nah, waktu yang fleksibel itu tergantung dengan jumlah soal. Kalau misalnya jumlahnya misalnya sedikit, cuma 5 soal, waktunya misalnya 30 menit, ya saya rasa itu lebih dari cukup. Jadi kalau soal waktu biasanya harus benar-benar didiskusikan dulu. Kalau misalnya ujiannya online, karena gini, ujian online pun kan kadang juga banyak tuh masalahnya ya, entah yang sinyal atau yang dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk disabilitas itu harus didiskusikan terlebih dahulu waktu yang paling efektif tuh berapa. Untuk soal misalnya 50, apakah 1 jam, apakah 2 jam, ataukah misalnya diberi tambahan lagi gitu ya, itu perlu disesuaikan lagi-lagi gitu. Nah, jadi itu kendala yang pertama, biasanya kendalanya di waktu. Tapi sejauh ini untuk saya, kita sama-sama ya, misalnya dari dulu saya sekolah, pada saat saya kuliah, kita juga sama-sama untuk menyepakati. Dan alhamdulillah selama di universitas ini memang saya tidak ada kendala yang berarti gitu ya. Jadi kita masih sama-sama bisa mengkompromikan satu sama lain. Ini hanya untuk edukasi aja, jadi kalau untuk sekolah ataupun lembaga pendidikan yang mau menerima disabilitas, terutama disabilitas netra, ya tadi diperhitungkan. Yang pertama tadi kalau ujian waktu ya, waktunya perlu diskusikan lagi gitu. Bagi orang-orang yang normal mungkin cukup, tapi kalau bagi mereka, karena tadi mereka stimulusnya ada di sini, di rangsangan ini, pendengaran gitu ya, maka perlu disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Terus kendala yang selanjutnya biasanya ada di soal. Kalau untuk anak-anak tunanetra, dia sangat kesulitan dengan soal-soal gambar. Kayak gini deh, misalnya, kan sering ya tuh ada soal-soal pilihan ganda, terus dia gambar nih, gambar di bawah ini gitu ya. Nah itu sebenarnya boleh dipakein soal gitu, tapi pendampingnya harus memberitahu ini gambarnya gambar apa. Misalnya gambar lapangan futsal ya, kita harus tahu, harus kasih tahu, oh ini gambarnya lapangan futsal gitu. Jadi semua kendala-kendala ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara ada kerjasama nih. Kalau misalnya di sekolah orang tua dan guru, tapi kalau di kampus biasanya orang tua harus aktif sama dosen. Nah ini mama saya cenderung orang tua yang aktif gitu ya. Jadi walaupun memang ya kuliah itu kan sudah dinyatakan mandiri, ya kan, makanya dosen tidak akan mengejar-ngejar kita pada saat kita belum mengerjakan tugas, tidak seperti sekolah gitu. Tapi memang ketika ada salah satu murid yang dia berkebutuhan khusus, maka orang tua di sini juga perlu sedikit untuk aktif menanyakan apakah anak saya ada kesulitan atau tidak, bagaimana nanti sistem belajarnya seperti itu, karena untuk membantu apabila dia atau kami ini mengalami kesulitan gitu. Jadi orang tua walaupun anak sudah memasuki jenjang universitas, sekalipun itu universitas mahal, tidak berarti orang tua begitu saja lepas tangan. Artinya tetap kalau untuk anak-anak disabilitas tergantung berat ringannya nanti ya. Kalau yang disabilitasnya yang ringan, mungkin dia masih bisa tanpa bantuan, orang tuanya cuma mantau aja dari belakang. Tapi kalau memang dia disabilitas yang lumayan cukup struggle, nah ini harus ada pendampingan nih, jadi tidak cukup hanya untuk di kuliah di universitas seperti itu. Nah itu dia yang penting seperti itu, jadi harus ada kerjasama baik antara guru, antara dosen kalau di kampus, dan dengan orang tua, atau bapak ataupun ibu yang berperan atau keduanya seperti itu.
Itu dia. Ya, jadi kalau rumit ya sebetulnya, tapi memang ya ketika kalau saya bilang gini, ketika kita diamanahkan anak-anak disabilitas yang masuk ke salah satu lembaga A misalnya, berarti lembaga A dinyatakan mampu oleh Tuhan untuk menangani anak-anak seperti ini. Karena menangani anak-anak disabilitas itu tidak mudah, butuh perjuangan yang besar, butuh effort yang lumayan besar gitu ya, butuh kesabaran. Jadi tidak semua, kalau misalnya kita termasuk orang yang dipilih untuk mengajarkan anak-anak disabilitas, berarti kita dipercaya oleh Tuhan bahwa kita ini mampu. Cuman masalahnya yang bikin frustasi adalah belum menemukan caranya nih, belum tahu caranya tuh bagaimana gitu ya. Nah makanya kita pelan-pelan untuk sama-sama belajar caranya tuh gimana gitu. Oke, okay. Nah, mungkin gue teman-teman kalau pokoknya nggak usah sungkan kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain tentang kedisabilitasan dan lain sebagainya, boleh gitu ya. Saya terima dengan suka hati gitu, dengan senang hati gitu ya. Boleh misalnya kuliahnya gimana gitu ya, cara belajarnya gimana, boleh kok gitu. Nah, terkait dengan cara belajar nih kalau di universitas tuh gimana sih ya? Jadi pertama, dosen atau guru tidak mesti bisa huruf braille. Kalau untuk anak-anak tunanetra ya. Jadi kalau dulu saya masuk sekolah atau sekarang masuk kuliah, dosen-dosen dan para pendidik saya yang sudah mengajarkan saya ini tidak pasti dalam huruf braille, artinya tidak bisa juga tidak apa-apa gitu, tidak menjadi masalah. Lah terus gimana belajarnya? Sedangkan kita belajar pakai ini. Nah, zaman sekarang tuh kan udah canggih ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu gitu ya zaman-zamannya komputer dan HP mungkin masih belum terlalu bermuara gitu ya. Ini dosen ataupun para pendidik tidak mesti bisa huruf braille. Dan cara belajar kita itu tetap menggunakan huruf braille. Misalnya nih, kayak saya, misalnya dulu ketika sekolah saya diminta menulis dari halaman sekian sampai halaman sekian, misalnya dari halaman 11 sampai halaman 12 gitu ya. Nah, saya tetap menulisnya pakai huruf braille gitu ya, menulisnya pakai tulisan saya gitu. Tapi hasil dari tulisan ini itu bisa jadi saya akan bacakan lagi ke gurunya. Ibu, ini hasil tulisan saya gitu. Jadi gurunya bisa menilai tulisan saya itu bukan dengan membaca, tapi dengan mendengarkan saya. Oke, ini bacaannya apa, nomor 1 misalnya, nomor 2 bacaannya apa gitu. Atau bisa juga dari huruf braille ini diterjemahkan ke huruf awas. Nah ini biasanya tadi lagi-lagi orang tua nih, mama saya termasuk orang yang bisa braille. Jadi biasanya saya selalu minta bantuan ke orang tua saya untuk mentranslate dari tulisan braille ke tulisan awas supaya nanti bisa lebih mudah dibaca oleh guru. Jadi nanti gurunya itu membaca sudah jadi tulisan gurunya gitu, sudah menjadi tulisan aslinya. Nah itu jadi banyak cara sebenarnya ketika menerima disabilitas ini masuk ke pendidikan umum. Tidak mesti bisa braille. Kalau sekarang sudah lebih canggih, ada komputer ya kita pakai laptop, pakai HP atau pakai komputer gitu ya, pakai perangkat digital. Jadi misalnya nih saya diminta untuk merangkum. Jawabannya nanti dikirim lewat email. Bisa seperti itu. Jadi gurunya sudah tidak lagi repot-repot misalnya mendengarkan saya bacanya itu gimana, tidak. Tapi jawabannya ini dikirim lewat email. Ya, jadi saya mengirimkan jawaban ini lewat email atau lewat WhatsApp. Jadi banyak cara sebetulnya yang bisa kita aplikasikan ketika kita menerima anak-anak disabilitas itu masuk ke sekolah umum atau mungkin sampai universitas. Nah kalau di kampus saya udah nggak lagi pakai huruf braille, tapi pakainya pakai laptop karena banyak juga dari teman-teman saya yang sekarang kuliah sudah menggunakan laptop, bikin makalah,
kemudian nanti juga bikin skripsi dan lain sebagainya. Jadi kita sudah tidak lagi direpotkan oleh tulisan-tulisan tangan yang begini nih, yang huruf braille ini gitu. Ya, jadi tidak selalu gitu. Jangan nanti gurunya nggak bisa braille, ya udah nggak usah gitu. Tidak seperti itu, tapi ada banyak cara untuk anak ini bisa mengerjakan tugas. Jadi dengan melalui berbagai macam metode gitu ya. Nah, oke, jadi seperti itu kita ngomongin para disabilitas ya. Ini pendidikan ini sebenarnya hak ya, hak bagi semua pihak, hak bagi siapapun tanpa terkecuali mau dia disabilitas atau mau dia yang non disabilitas. Jadi boleh para disabilitas ini memasuki lembaga pendidikan umum dengan catatan dia sudah mampu secara akademiknya, intelektualnya gitu ya, secara IQ juga memadai. Seperti itu teman-teman. Ribet ya pembahasannya ya. Tapi ayo kita belajar sama-sama karena saya aja nih yang masih di yang sudah ke perguruan tinggi juga masih ditanyain kayak gini, itu nanti belajarnya pakai laptop bisa? Jangankan pakai laptop, saya siaran sendiri pakai handphone aja saya bisa. Jadi saya bisa tahu, misalnya ada yang komentar atau misalnya ada yang bergabung, itu saya bisa mengerti gitu. Jadi kalau kita pakai handphone saja sudah bisa, maka bagaimana dengan laptop? Laptop juga kita harus bisa. Jadi seperti itu, apalagi kan zaman sekarang sudah lebih canggih, kita sudah dibantu oleh peralatan-peralatan yang canggih gitu ya, yang lebih memadai seperti itu. Dan intinya adalah kerjasama tadi, baik orang tua, guru, mama saya, walaupun sampai sekarang usia saya juga tetap masih berhubungan dengan para pendidik saya yang mengajarkan saya di kampus gitu ya. Masih sering memantau karena tahu bahwa anaknya pasti butuh support system. Kalau kita ngomongin disabilitas itu support systemnya banyak teman-teman. Makanya ini yang saya bilang, kalau kita dititipkan amanah atau misalnya nih di dalam suatu sekolah ada anak-anak disabilitas nih, berarti kita dinyatakan mampu oleh Tuhan. Karena apa? Mereka itu benar-benar butuh perjuangan yang sangat besar. Jadi orang-orang yang bisa ini ya, yang bisa mengajarkan, yang bisa merawat, yang bisa mendidik, mendampingi, itu butuh perjuangan yang besar. Perjuangannya dari segi apa? Dari segi waktu, dari segi tenaga, segi biaya, kemudian barang-barangnya juga berbeda. Ini alat tulis saya yang seperti ini juga pasti membutuhkan imaterial yang cukup untuk bisa membeli alat tulis seperti ini. Untungnya saya dapat dari sekolah gitu ya, tapi bagaimana kalau anak-anak yang harus membeli gitu? Jadi ini yang dikatakan saya bahwa kita ketika dititipkan di dalam suatu sekolah atau suatu kampus, berarti kita dinyatakan siap oleh Tuhan untuk mengantarkan mereka. Cuman masalahnya yang tadi yang jadi masalah gimana caranya, gitu ya. Jadi caranya tetap biasa aja. Kalau untuk tunanetra itu stimulasinya adalah pendengaran. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau ngajarin anak-anak tunanetra belajar sesuatu hal, yang pertama yang harus dirangsang adalah pendengarannya. Jadi pendengarannya dia itu jauh lebih kuat daripada matanya dia gitu ya. Pendengarannya jauh lebih kuat. Kemudian perabaan, penting nih. Jangan cuma dengar tapi diraba. Misalnya nih, kalau misalnya mau mengajarkan tekstur atau mengajarkan buah-buahan atau mengajarkan misalnya gitu ya, kita ajak untuk eksplorasi. Misalnya ini bentuknya begini, coba diraba. Jadi dia harus harus dimaksimalkan indera-indera yang masih berfungsi, entah itu mata, entah itu telinga atau perabaan atau penciuman. Jadi mana nih indera yang masih aktif, kita harus gunain gitu ya, harus benar-benar
maksimalkan, baik itu perabaan ataupun penciuman ataupun pendengaran gitu. Jadi tidak ada yang sulit sebetulnya kalau kita mau belajar, mau tahu bagaimana sih cara mengajarnya gitu ya. Nah, oh, ini ada yang komen nih bikin part 2 selanjutnya. Part 2-nya mau bahas tentang apa? Hari ini soalnya kita nanti kalau misalnya saya tuh biasanya, jadi teman-teman ini dulu ya, ini bukan berarti saya setiap hari saya isi materi. Jadi acara ini banyak ada beberapa narasumber yang isi materi, cuman berhubung narasumbernya lagi sedang berhalangan dan kita reschedule di minggu depan, mau nggak mau acara ini kan kosong nih. Maka orang tua saya meminta bahwa ada atau tidaknya narasumber ya kamu harus isi. Jadi tetap harus konsisten. Nah, karena saya background-nya di pendidikan, fakultas pendidikan, jadi saya bahas tentang pendidikan. Tapi boleh kalau misalnya bikin part 2, kira-kira bahasa tentang apa? Jadi background saya ini bimbingan konseling. Nah, kalau bimbingan konseling itu biasanya lebih ke arah-arah mana sih selain pendidikan? Biasanya psikologi, kesehatan mental kah? Atau dan sebagainya. Biasanya ya background saya seputar dari itu. Ya, dari kalau nggak psikologi ya pendidikan, dah antara dua itu. Psikologi juga arahnya lebih ke BK gitu ya, bukan psikologi yang sebenarnya psikolog, tapi ke bimbingan dan konseling. Ya nanti rumpunnya banyak, ada tentang mental health, ada tentang misalnya apa kesehatan mental ya, atau misal tentang ada tentang misalnya tentang apa ya komunikasi, menciptakan komunikasi yang efektif. Nah itu biasanya juga dipelajarin tuh ya, gitu. Nah, terus kalau misalnya nih banyak kalau saya sering dihujani oleh pertanyaan kalau ujian itu gimana Kak Rahel dibacain atau enggak? Masalahnya gini, sekarang itu kan ujian udah mulai offline ya. Jadi di kampus saya itu ada beberapa mata kuliah yang ujiannya tuh offline gitu. Nah, terus gimana nih kalau ujian offline? Sedangkan biasanya kalau ujian offline itu pakai kertas, pakai pulpen, pakai apa namanya polio dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini menjadi momok juga buat saya. Karena saya kan tidak memakai kertas dan pulpen nih. Maka bagaimana saya harus ujian? Ini tergantung dari keaktifan kita untuk diskusi sama dosen. Untuk masalah keaktifan, kadang-kadang saya juga kan, aduh nanti gimana ya, nanti dosen nanti gimana ya gitu. Tapi tetap kita berusaha untuk memberitahu, misalnya dosennya bapak atau ibu gitu ya, ibu kondisi saya keterbatasan penglihatan. Kalau saya misalnya ujiannya memakai tulisan ya tulisan awas saya tidak akan bisa gitu, maka mungkin solusinya bisa jadi bisa dari dosen atau bisa dari kita gitu. Biasanya saya lisan, jadi kalau ada ujian waktu saya tidak disamakan oleh teman-teman saya yang ujian gitu. Jadi saya misalnya ujiannya hari Selasa, bisa jadi saya hari Rabunya. Atau kapan dosen itu sempat atau kapan guru itu misalnya meluangkan waktu, ya saya ujian di sana. Jadi saya berdua dalam satu ruangan dengan guru saya gitu ya, dengan dosen saya dalam satu meja, ya di situ kita lisan. Jadi dosen saya yang bertanya, ya saya menjawab. Itu biasanya sistem ujiannya. Jadi kalau ada ujian yang sifatnya offline, yang membutuhkan kertas dan kawan-kawannya itu DKK ya, maka ujiannya biasanya dipisah dari teman-teman saya yang lainnya. Seperti itu. Tidak mudah memang, tapi ya tetap aja harus dijalani ya kan. Karena kan masalahnya pendidikan gitu ya. Jadi tetap harus dijalani apapun itu tantangannya gitu. Tantangannya memang harus dijalani. Nah, ini related soal pengalaman pendidikan Rahel menempuh pendidikan inklusi. Oke, mungkin nanti kita bahas part 2 ya.
tentang bagaimana, tapi mungkin ini temanya harus dibedain lagi ya. Lebih ke ini kali ya, lebih ke apa ya, peranan orang tua gitu ya dalam mendampingi anak-anak yang memasuki sekolah inklusi. Karena dari perjalanan saya sampai sekarang di kampus gitu ya, di perkuliahan, mama saya juga punya pengalaman yang struggle gitu. Jadi saya nanti mungkin akan membagikan sedikit kepada teman-teman semua terkait dengan sistem pendidikan buat disabilitas, tapi yang mungkin secara ininya ya, secara orang tua dan guru, gimana sih guru misalnya metode pembelajaran itu harus gimana dan sebagainya. Tapi kalau ngomongin pembelajaran itu sebenarnya sama saja, tinggal nanti disesuaikan. Kalau untuk tunanetra, ya gurunya atau pendidik itu harus benar-benar memaksimalkan suara. Jadi benar-benar di pendengaran, dia tidak ngaruh misalnya, oh harus ada gambar, harus ada tulisan. Tidak seperti itu, intinya walaupun kita cuma ceramah di dekat papan tulis gitu ya, tapi nggak apa-apa kalau untuk anak-anak tunanetra biasanya yang kuat adalah pendengaran. Dan biasanya dia kalau misalnya itu membutuhkan pengulangan, dia bawa alat perekam. Saya dulu sering loh kalau misalnya belajar di sekolah, saya lagi nggak pendapatan buat merangkum, saya akan merekam. Saya minta izin sama gurunya, ibu mohon maaf, saya mau boleh merekam, atau kalau gurunya yang sudah memahami, gurunya akan mempersilahkan untuk direkam. Itu biasanya seperti itu. Untuk apa? Untuk bisa lebih maksimal. Jadi barangkali kan yang namanya misalnya kalau di sekolah atau di mana gitu kan berisik gitu kan. Nah, dengan adanya rekaman ini kita bisa lebih membantu kalau untuk di rumah. Jadi karena kan saya tidak memakai buku paket ya. Artinya kalau saya kan pasti kalau misalnya kayak di sekolah nih, kalau di kampus jarang ada buku-buku paket gitu kalau memang tidak dari inisiatif kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di sekolah dulu tuh sering ya ada pembagian buku gitu ya. Itu tuh bisa sampai 13 buku, 14 buku. Kalau tidak ada yang mendampingi, saya tidak akan membaca buku itu. Nah, berarti untuk bisa mencari referensi, saya akan cari referensi melalui referensi yang lain. Entah itu YouTube, internet, Google, atau dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mutlak mengandalkan buku, tapi saya akan mencari referensi dari cara yang lain. Kan zaman sekarang juga sudah ada e-book. Jadi memang kalau buku-buku untuk anak-anak tunanetra ini, biasanya kalau tidak buku-buku dalam huruf braille, dia pakai e-book, pakai audio buku. Tahu kan teman-teman kalau misalnya mungkin ada aplikasi-aplikasi audio buku, nah itu mereka pakai itu. Jadi mereka tidak selalu mengandalkan buku fisik, tapi mereka biasanya untuk lebih praktis kita pakai buku audio atau audio buku. Dan pusatnya ada di Jakarta. Makanya untuk dari rumah saya, dari Cikarang Barat ke Jakarta, itu saja sudah memakan waktu dan biaya. Nah, makanya itu dia, makanya perlu untuk benar-benar hati yang besar untuk sanggup gitu ya, merawat dan juga menerima anak-anak ini atau anak-anak spesial ini dengan tanpa syarat. Dengan benar-benar selayaknya kita menerima. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Jadi ada salah satu orang tua yang waktu itu pernah bertanya ke saya melalui DM. Dia bertanya tuh gini, teman-teman. Saya punya anak tunanetra umurnya udah 13 tahun. Bagaimana saya mendidiknya? Sedangkan saya tidak mampu, bukan dari kalangan yang mampu secara ekonomi. Nah ini ya, ini kadang hal-hal yang seperti itu tuh menjadi salah satu hal yang cukup membuat kita frustasi, mengingat untuk anak-anak ini kebutuhannya banyak, tapi kadang-kadang keuangannya yang tidak mencukupi. Harus seperti apa gitu? Kalau saya pikir gini, kita tidak perlu pusing, karena gini, kalau kita ngomongin setiap anak itu pasti akan ada taraknya masing-masing ya, akan dia dikasih rezekinya masing-masing gitu. Jadi walaupun misalnya secara ekonomi tidak memadai, tapi masih banyak cara-cara lain yang masih bisa kita ajarkan ke mereka. Apalagi kan untuk anak-anak ini sekarang sama pemerintah udah lebih diperhatikan kan. Banyak yayasan atau seperti misalnya yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang bisa menampung anak-anak dengan kondisi disabilitas tanpa dipungut biaya. Banyak sekarang.
Tapi yang paling penting adalah kita perlu apa nih yang bisa orang tua ajarkan di rumah. Misalnya, hal apa yang bisa orang tua lakukan tanpa memungut biaya. Itu dulu yang paling penting. Kayak misalnya, kita mau cari sekolah ya. Sekolah itu kan bisa jadi pakai biaya yang lebih. Tapi sebelum anak itu disekolahkan, kita ajarin apa dulu nih di rumah. Supaya nanti pengajaran itu bisa mencukupi kebutuhannya. Misalnya, oke, anak ini belum bisa sekolah, nggak apa-apa. Nggak harus buru-buru kok. Tapi apa yang bisa orang tua ajarkan supaya ketika si anak ini terjun ke sekolah, anak ini udah bisa lebih siap. Misalnya, diajarkan bina dirinya, mandi sendiri, makan sendiri, melepas pakaiannya sendiri, memakai pakaiannya sendiri, memakai sepatu, memakai kaos kaki, diajarkan bagaimana caranya berbelanja. Itu dulu, itu kan gak memungut biaya kan? Artinya pengajaran seperti ini akan membantu anak walaupun dia tidak sekolah, sepahit-pahitnya dia memang tidak bisa bersekolah, tapi ilmu-ilmu yang begini yang tadi kita ajarkan di rumah, itu tuh dia bisa membantu dia di masa dewasa. Penting kan? Jadi kita tidak perlu memusingkan, aduh nanti nggak bisa sekolah, aduh nanti begini, nggak ada biaya gitu ya. Tetap kita apa dulu yang mau diajarkan. Misalnya, oke, sambil menunggu masuk sekolah, biayanya tidak murah. Tapi sebelumnya saya mau ajarin apa dulu? Oke, saya mau ajarin dia berbelanja. Nih, bagaimana caranya berbelanja di pasar, di Alfa, atau misalnya menghitung kembalian, dan lain sebagainya. Itu ya dulu skill-skill dasar di rumah yang nantinya akan bermanfaat, baik dia nanti berada di sekolah, ataupun baik dia pada saat sudah dewasa. Kebayang dong, walaupun anak itu belum sekolah tapi kemandiriannya bagus, umur 7 tahun mandinya sudah bersih, bisa mandi sendiri, makan sendiri. Kebayang kan kita nggak repot kan, artinya cuma mengurusi anak satu gitu kan, nggak repot gitu. Jadi itu dia, biaya itu bukan soal halangan yang berarti menurut saya, tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan perkembangan mereka sekalipun kita tidak ada uang. Ya tadi, misalnya nggak bisa sekolah, diajarkan dulu kemampuan-kemampuan yang biasanya self-care-nya dia gitu ya. Kalau anak yang nggak bisa baca gimana ya, nggak apa-apa. Seiring bertambahnya waktu, ketika memang waktu sudah memungkinkan, barulah kita sekolahkan anak ini. Walaupun terlambat, walaupun anak ini sulit memasuki sekolah umum, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Dia keterampilan hidupnya juga sudah dipenuhi di rumah. Nggak khawatir dong kita pada saat kita sudah tidak lagi mendampingi. Intinya seperti itu. Jadi biaya memang menjadi sumber masalah, tapi bukan berarti karena tidak ada biaya kita jadi tidak bisa melakukan apapun buat anak ini. Kebutuhannya memang banyak, betul. Peralatannya apalagi cukup mahal. Tapi kita fokus nih, oke, daripada kita pusing memikirkan yang namanya biaya, maka apa yang bisa saya lakukan? Itu aja deh. Yang bisa kita ajarkan yang dari sesuatu yang kecil aja, itu juga udah bisa berharga. Nanti bonus-bonusnya nyusul. Sekolah, baca, tulis gitu ya. Itu nanti menyusul dia belakangan. Seiring bertambahnya waktu, nanti dia, kalaupun nanti ada peluang, nanti dia juga menyusul gitu. Nah, oke. Terima kasih. Ini saya bingung nih manggilnya kakak atau apa gitu ya. Ini ada yang request nih, namanya dari Nanda Harjono. Ini boleh ya tentang empati, tentang bagaimana lingkungan ini bisa berempati terhadap disabilitas. Boleh, nanti kita bikin sharing sessionnya lagi ya. Dan saya juga perlu mengatur jadwal, karena mengatur juga narasumber dan lain sebagainya. Boleh nanti kita sharing empati, tentang empati, bagaimana menumbuhkan empati terhadap penyandang disabilitas. Nah, teman-teman, kalau saya boleh tahu nih, perbedaan empati dengan simpati apa sih?
Karena nanti untuk memasuki tema berikutnya, kita bisa lebih paham bedanya empati sama simpati itu apa. Karena nih banyak ya yang, mohon maaf ya, yang masih menyamaratakan antara empati dan simpati. Apakah kita sudah punya empati? Sekarang gini, saya membantu teman-teman saya yang kesulitan. Misalnya ada bencana alam. Apakah saya sudah dikatakan empati? Nah, ini nih, pembahasan empati ini jauh lebih rumit. Belum tentu saya dikatakan empati. Artinya, empati, simpati itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin empati, dalam pendidikan gitu ya, guru berempati kepada siswa. Bukan berarti hanya sekedar simpati. Kalau simpati, kita pun bisa. Saya pun bisa bersimpati. Misalnya, oke, hari ini kita ada siswa yang disabilitas. Kita harus membantu. Bisa jadi itu wujud dari simpati. Simpati itu semua orang bisa. Semua orang bisa bersimpati. Karena awalnya rasa kasihan, ya kan? Simpati itu bisa jadi berawal dari rasa kasihan, kagum, dan sebagainya. Artinya kita bisa bersimpati. Tapi kalau empati, kalau di bimbingan konseling gitu ya, ranahnya udah ranah BK nih, itu biasanya menyangkut ke suatu hal yang lebih dalam. Misalnya, ada teman kita yang kesusahan secara ekonomi, dan dia pengen banget sekolah gitu ya. Dia pengen sekolah sedangkan dia mengalami kesulitan ekonomi. Saya tergerak untuk membantu. Tapi kalau saya hanya membantu, berarti saya belum dikatakan empati. Tapi kalau saya membayangkan nih, oh si A itu mau sekolah, kesulitan ekonomi. Gimana ya kalau saya ada di posisi dia? Dan saya membayangkan, gimana ada di posisi si A? Dengan berbagai kelemahannya, dia pengen sekolah, tapi ekonominya sulit. Dan saya akan membayangkan, oh ya ampun, pasti sedih banget ya si A ya. Pasti dia pengen banget ya masuk sekolah ya. Itu berarti empati. Jadi kalau kita sudah mampu menempatkan diri di posisi orang lain, berarti kita empati. Tapi kalau kita cuma sekedar, bantu, kasihan. Tuh ada orang tuh lagi nyebrang, kita bantu yuk. Berarti kita baru simpati namanya. Yang lebih dalam adalah empati. Nanti kita akan bicara nih, empati. Bagaimana menumbuhkan empati terhadap lingkungan yang mempunyai rekan-rekan disabilitas. Karena empati itu susah loh. Susah-susah gampang. Nah, bedanya empati sama simpati. Kalau simpati, kita masih memaksa orang untuk satu alur sama kita. Misalnya, ini contoh ya, ada orang lagi sedih nih. Sedihnya misalnya gara-gara dia dapat nilai dari yang awalnya 100 turun ke 80. Kalau orang-orang yang cuma sekedar simpati, dapat nilai 80 tuh udah alhamdulillah ya. Artinya kan angka 100 ke 80 yang udah jelek-jelek banget. Dan kadang kita masih maksa ya untuk udah nggak usah sedih, nilai kamu cuma 80 aja, sedih banget. Tuh kita masih simpati. Tapi kalau kita empati, walaupun masalahnya remeh, tapi kalau kita sudah ada nih, oh bagi orang itu menyakitkan loh. Kalau saya ada di posisi ini gimana? Kita nggak akan memaksa dia untuk sesuai dengan pemikiran kita. Tapi kalau kita tadi masih ada unsur paksaan, kayak ayolah, nggak boleh nangis lah, kayak gini lah, masa kayak gini sedih, berarti kita belum empati. Walaupun kita sudah membantu dalam hal material, dalam hal apa, tapi kalau kita masih ada unsur di mana orang itu harus satu jalan, berarti kita belum empati. Kalau kita masih sering meremehkan perasaan orang, berarti kita belum empati. Nah, kalau dalam pendidikan, berarti guru ataupun teman-teman itu perlu berempati. Berempati dalam arti benar-benar merasakan apa yang anak ini rasakan. Contoh, ada disabilitas yang kesulitan belajar. Bagi kita, itu remeh. Karena, masa sih yang lain aja bisa loh. Tambah-tambahan 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu kan? Nah,
bagi dia belum tentu 1+1 sama dengan 2 itu adalah materi yang mudah, belum tentu. Atau misalnya aljabar, bahas aljabar nih, bagi kita aljabar tuh mudah, tapi bagi anak-anak disabilitas belum tentu aljabar itu menjadi suatu hal yang mudah. Disinilah peranan pendidik perlu berempati, benar-benar merasakan dan menempatkan posisi di posisi seorang tersebut. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, poin yang terakhir yang mau saya bagikan adalah di sini tentang masalah. Nah, teman-teman, kita untuk dari tadi kan kayaknya bosan banget ya ngedengerin topik yang lumayan ngejelimet. Jadi kita ini dulu ya, kita selingi musik dulu ya. Enaknya lagu apa nih? Laskar Pelangi ya. Tapi saya nggak nyanyi sampai habis. Kita akan ya sedikit lagu aja, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Kita mulai. Mimpi adalah kunci untuk kita melakukan, berlayulah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oke. Nah, ya, jadi seperti itu ice breaking-nya dari saya, teman-teman ya. Oke. Mohon maaf. Boleh teman-teman yang mau istirahat, meditasi, relaksasi gitu ya. Mungkin kalau kata orang-orang mah mindfulness gitu ya. Kita main dulu satu lagu kali ya. Satu lagu lagi ya. Oke, bentar. Nah, oke. Sekarang kita lanjut nih, poin terakhir. Soal ini. Soal apa? Kurikulum. Bagi anak-anak disabilitas yang memasuki sekolah umum, apakah dibedakan? Kita kan sudah terbiasa sama kurikulum apa tuh? Kalau dulu tuh Merdeka Belajar baru sekarang ya. Misalnya ada yang kurikulum 2013 gitu ya. Ada KTSP dan lain sebagainya. Apakah kurikulumnya juga berbeda? Artinya misalnya levelnya juga berbeda. Nah, ini saya berbicara masalah kurikulum. Jadi kalau untuk anak-anak disabilitas yang dia memasuki pendidikan umum, itu tergantung berdasarkan level. Ada jenis-jenis disabilitas tertentu yang secara akademik itu tidak memadai, maksudnya kurang ya. Sehingga kalau misalnya untuk anak-anak seperti ini, kadang-kadang perlu juga untuk dimodifikasi. Jadi tidak selalu memakai kurikulum yang ada di sekolah. Tapi kalau untuk anak-anak yang nggak bermasalah secara akademik, artinya dia fine aja gitu ya, yang bermasalah hanya fisiknya, misal boleh jadi kurikulumnya ya sama, cuma nanti bisa disesuaikan materinya. Kayak misal kayak saya nih, saya tetap kok mengikuti kurikulum sebagaimana alurnya di sekolah, di kampus gitu ya, tapi alurnya nanti yang berbeda. Misalnya kayak gini, kayak tadi saya jelasin, misalnya saya diminta mengerjakan bukan statistik, kalau di sekolah tuh dulu misalnya teori tentang akuntansi gitu ya, misalnya ada hitung-hitungannya. Nah, saya nggak akan dikasih yang hitung-hitungannya, tapi saya hanya cukup misalnya menjelaskan teorinya. Oke, teorinya tuh apa? Bisa nggak kamu jelaskan dari segi teorinya? Nah, mungkin hanya itunya saja yang sedikit berbeda. Tapi kalau untuk kurikulum tadi ya, selama memang tidak ada yang bagaimana ya, yaitu memang ya sama aja kita mengikuti
mengikuti alurnya. Dan ada lagi nih statement sekolah yang bilang bahwa anak harus mengikuti ritme sekolah, bukan sekolah yang mengikuti ritmenya anak kalau untuk anak-anak disabilitas. Kalau saya gini, anak harus mengikuti ritme sekolah kalau dengan catatan kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak. Toh, ada anak tunawicara nih, dia masuk ke sekolah umum, ada ujian lisan. Bagi anak-anak tunawicara atau tuli dengan tunawicara, ujian lisan itu kan sulit kan? Nah, bagaimana supaya anak ini tetap bisa melaksanakan ujian? Berarti metodenya yang diganti. Dari lisan menjadi tulisan. Jadi, anak bisa mengikuti ritme sekolah ketika sekolah ataupun lembaga itu bisa menyesuaikan apa kebutuhan anak yang kita bisa penuhi. Kayak tadi, anaknya harus ujian. Oke, anak harus ujian. Tapi bagaimana kalau anaknya tunawicara dan dia tidak bisa mengikuti ujian lisan? Berarti metode ujiannya diganti. Mungkin secara ujian lisan dia tidak mendapatkan, tapi dia bisa diganti, misalnya melalui tertulis, ujian tertulis. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi tidak ada yang sulit sebetulnya setelah kita benar-benar tahu gitu ya alternatifnya nih apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi cari jalan lain, cari jalan alternatif lain. Kalau satu metode udah buntu, kita harus cari metode yang berikutnya tuh apa gitu. Ini ada kakak boleh biar awet muda. Oke, tante ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, boleh nanti kita sharing lagi di sesi kedua. Tapi enaknya nih, kayaknya kalau sesi kedua tuh harus ada narasumbernya. Kira-kira siapa narasumbernya ya? Dulu saya pernah membahas inklusi itu sama Ibu Primaningrum. Nah, kalau ada orang tua ataupun teman-teman kita yang bergabung kenal dengan Ibu Primaningrum, ini saya pernah nih bahas tentang inklusi. Kebetulan memang saya banyak belajar dari Ibu Primaningrum gitu ya. Mungkin nanti boleh kalau misalnya di sesi berikutnya kita bahas lagi tentang empati, inklusi, dan lain-lain sebagainya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup sampai di situ ya. Tapi kalau teman-teman ada yang mau dikomen atau ada yang mau dipertanyakan juga tidak apa-apa. Boleh kan? Boleh, bisa lewat komentar ataupun bisa lewat DM gitu. Karena masih banyak ya teman-teman kita yang sungkan gitu ya. Duh, nanti takut nanti tersinggung seperti itu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Oke. Silakan coba bagi komen. Iya tante nggak apa-apa. Udah saya panggil aja tante gitu ya. Gitu. Oke, sebenarnya masih banyak teman-teman orang tua, anak-anak yang jauh lebih hebat lagi. Saya mah di sini hanya berbagi, ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya sering dihujani pertanyaan yang tanggung banget ya. Kalau kita cuma jawab di DM atau di YouTube gitu, kayaknya tanggung gitu. Makanya saya sekalian nih bikin sosialisasi tentang sekolah. Apakah di sekolah umum atau di sekolah khusus gitu. Karena kalau sosialis seperti ini kan jauh lebih lengkap daripada kita menjawab pertanyaan di DM atau melalui YouTube, melalui kolom chat dan sebagainya. Banyak ininya ya, banyak mispersepsinya kayaknya kalau menurut saya ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan poin-poinnya tadi sudah jelas. Tadi poin yang pertama adalah untuk menentukan anak itu sekolah di mana, ada baiknya melalui tes dulu nih dari psikolog. Jadi menentukan apakah anak itu mampu atau tidak. Kemudian di poin kedua tadi orang tua itu harus aktif gitu ya, harus kreatif gitu ya. Kreatif, inovatif, berperan
dan lain sebagainya, benar-benar harus aktif, tidak lepas tangan walaupun anak ini sudah masuk ke perguruan tinggi, ya. Jadi benar-benar memantau gitu. Kemudian di poin ketiga tadi, cara belajarnya berbeda, tapi kurikulumnya atau ruangannya ya tetap dijadikan satu. Jadi mereka tidak dipisahkan nih, misalnya ada kelas khusus, ada kelas ini, ya namanya inklusi berarti ya harus satu berbaur gitu ya. Hanya saja nanti di momen-momen tertentu kita berpisah. Momen ketika ujian misalnya, momen ketika ujian sekolah kan anak-anak fokus ya pakai kertas, pakai ada yang pakai buku dan sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak disabilitas ya kita berpisah seperti itu. Oke, itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu hal yang bermanfaat dan sudah tidak ada lagi nih kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang banjir ya. Ini kelas berapa? Ini ada yang nanya ya, Rahel, kaos yang dipakai beli di mana? Ini kaos braille. Jika kalau misalnya teman-teman pakai kaos ini tuh braille gitu ya, huruf-huruf braille. Boleh nanti kalau misalnya mau pesan, boleh info dulu ke saya gitu ya, karena saya juga ada rekan yang memang berhubungan dengan saya dan menjual juga kaos ini. Gitu. Boleh tuh nanti silakan gitu. Ini namanya kaos braille, huruf braille gitu ya. Nah, oke, kita sampai sini dulu. Nanti kita bahas-bahas lagi di sesi kedua. Menanyakan atau homeschooling untuk mereka juga dibaca nanti dibuat minggu depan. Nah, ini ada yang menanyakan juga tentang homeschooling ya. Homeschooling tunanetra itu gimana? Nah, karena saya juga dulu homeschooling, nanti kita akan sedikit basically kita berbagi pengalaman aja ya. Sifatnya berbagi pengalaman. Karena saya juga masih dalam kategori belajar, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama berbagi dari pengalaman dan lain sebagainya. Oke, kita tutup saja. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Kita bahas-bahas tentang ini ya, tentang pendidikan lagi. Minggu akan datang kalau Mas dan minggu depan lagi. Mungkin minggu depannya lagi ya, di minggu-minggu berikutnya nanti kita saya akan infokan terkait dengan sesi kita yang berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menyapa satu persatu, om, tante, mungkin kakak-kakak di sini atau ada adik-adik di sini. Mohon maaf, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Tapi terima kasih. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi salah satu wadah ya, bisa menjadi salah satu sarana yang bermanfaat baik buat diri saya maupun buat diri kita semuanya. Untuk anak-anak yang mau masuk sekolah, salam cerdas. Assalamualaikum.